Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di Baghdad yang penuh dengan kisah-kisah ajaib, Abu Nawas mendengar tentang seorang perempuan yang terkenal karena kecantikan dan keteguhan hatinya. Namanya Maryam binti Abdullah. Maryam hidup sangat sederhana, sering berpuasa, dan hampir seluruh waktunya ia habiskan untuk beribadah di sebuah gubuk kecil. Banyak lelaki terpikat kepadanya. Para pedagang kaya, bangsawan, bahkan murid-murid ulama ternama datang membawa lamaran. Namun Maryam selalu menolak dengan tenang. "Aku tidak mencari suami, aku hanya mencari Allah." Begitu jawabnya setiap kali lamaran datang. Lama-kelamaan, kisah penolakannya ini menjadi legenda. Sebagian orang mengaguminya, sebagian lagi menganggapnya sombong atau bahkan gila. Kisah ini akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja yang penasaran. "Wahai Abu Nawas," panggil Baginda Raja suatu sore, "apakah benar ada perempuan yang begitu teguh hatinya sehingga menolak semua lamaran lelaki? Aku ingin kau selidiki kebenaran ini," perintah Baginda Raja. Abu Nawas mengangguk. Ia pun mendatangi gubuk Maryam. Ia tidak membawa lamaran, melainkan membawa pertanyaan. Ia menemukan Maryam sedang merapikan jubahnya yang sudah usang. "Wahai Maryam," kata Abu Nawas, "aku mendengar engkau menolak setiap lamaran lelaki. Mengapa demikian? Bukankah pernikahan juga bagian dari ibadah? Banyak ulama yang menikah untuk menyempurnakan agamanya." Maryam menundukkan kepalanya, lalu tersenyum lembut. "Benar wahai Abu Nawas, pernikahan adalah ibadah. Tapi bagiku, hidupku hanya kuserahkan untuk satu cinta, yaitu Allah. Aku takut jika aku menikah, hatiku akan terbelah. Aku ingin cintaku tetap utuh." Jawaban itu menusuk hati Abu Nawas. Ia merasakan ketulusan yang luar biasa dari setiap kata yang diucapkan Maryam. Ia lalu berkata, "Tapi tidakkah engkau khawatir dianggap menyia-nyiakan fitrah sebagai manusia? Bukankah manusia diciptakan untuk berpasangan?" tanya Abu Nawas. Maryam menatap Abu Nawas dengan mata teduh. "Fitrah manusia memang mencari pasangan wahai Abu Nawas, tapi fitrah manusia juga mencari Tuhan. Ada yang memilih jalan rumah tangga, ada yang memilih jalan sufi. Aku memilih jalanku sendiri," jawabnya. Setiap pilihan lanjutnya dengan suara yang menenangkan. Jika dilayani dengan tulus, tetap akan sampai kepadanya. Yang satu mengabdi kepadanya melalui kasih sayang kepada pasangan dan anak-anak. Yang lain mengabdi dengan mengosongkan hatinya hanya untuk satu nama. Abu Nawas pun pulang dan menceritakan semuanya kepada Baginda Raja. Ia menceritakan bagaimana Maryam menolak lamaran bukan karena sombong, melainkan karena cintanya kepada Allah terlalu dalam. Ia menceritakan ketenangan yang terpancar dari wajah Maryam. Baginda Raja menghela napas panjang. "Benar, tidak semua jiwa diciptakan sama. Ada yang dikuatkan untuk cinta manusia, ada yang dikuatkan untuk cinta ilahi." Kisah ini menyebar luas, dan sejak saat itu, legenda Maryam binti Abdullah semakin harum. Ia dikenang sebagai perempuan yang menolak semua lamaran bukan karena sombong, melainkan karena cintanya kepada Allah terlalu dalam. Pelajaran dari kisah ini adalah bahwa hidup tidak selalu harus sama. Ada yang beribadah melalui rumah tangga dan berjuang bersama keluarga. Ada pula yang memilih jalan sunyi untuk mendekat kepada Allah. Yang penting adalah ketulusan hati dan niat yang benar.
Sudah berulang kali Baginda Raja membujuk Abu Nawas untuk menjadi hakim istana, mulai dengan cara merayunya sampai dengan cara paksaan. Namun Abu Nawas selalu menolaknya. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu besok harus ke istana dan sebagai hakim. Kalau sampai tidak datang, kau dan keluargamu akan saya usir dari Baghdad," ancam Baginda Raja. Setelah berkata demikian, Baginda Raja langsung kembali ke istana tanpa menunggu jawaban dari Abu Nawas. Selepas kepergian Baginda Raja, sang istri menjadi sangat khawatir. "Wahai suamiku, lebih baik kau turuti saja permintaannya, daripada kita harus diusir dari sini," kata sang istri cemas. Abu Nawas hanya bisa terdiam. "Sungguh keterlaluan Paduka Raja. Ia telah berlaku sewenang-wenang," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun merasa bingung. Kalau ia menolak jadi hakim, ia kasihan melihat istri dan anaknya terusir dari kota Baghdad. Sedangkan kalau ia menerimanya, ini bertentangan dengan hati nurani. Ia tak ingin kejadian yang menimpa sang ayah juga akan menimpa pada dirinya. Tidak berapa lama kemudian, muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. "Wahai istriku, kau jangan khawatir. Besok aku akan ke istana untuk jadi hakim," tutur Abu Nawas. Sang istri yang tadinya gelisah, kini tersenyum bahagia. Esok paginya, pergilah ia ke istana untuk menjalankan tugas. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja merasa senang karena mengira ancamannya telah berhasil. Tapi dalam hati ia merasa ragu. Jangan-jangan kedatangan Abu Nawas ini untuk mengajukan keberatannya. Dan untuk meyakinkannya, Baginda Raja bertanya, "Wahai Abu Nawas, kau datang ke sini untuk menolak sebagai hakim ya? Atau menerima menjadi hakim?" Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, "Saya siap menjadi hakim Paduka yang mulia." Mendengar hal itu Baginda Raja pun merasa lega. "Baiklah Abu Nawas, sekarang duduklah di sampingku," perintah Baginda Raja. Ketika keduanya sedang asik berdiskusi, datanglah seseorang mengadukan persoalan menyangkut tetangganya. Setelah mendengar dengan seksama keluhan orang tersebut, Abu Nawas memberi keputusan. "Sepertinya pendapatmu tentang tetanggamu itu benar adanya." Kemudian orang itu pergi. Selepas kepergian orang tersebut, tidak berselang lama gantian tetangganya datang untuk melapor. Ia juga mengadukan persoalan menyangkut pelapor sebelumnya. Abu Nawas pun mendengar dengan seksama keluhan dan laporan tetangganya itu. Setelah selesai ia mendengarkan, Abu Nawas kemudian berkata, "Apa yang kau laporkan dan kau ceritakan itu, sepertinya pendapatmu tentang orang itu benar adanya." Sementara Baginda Raja yang sedari tadi mendampingi merasa heran dengan keputusan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu ini bagaimana sih? Kenapa kau benarkan pendapat kedua orang tersebut? Harusnya kau luruskan persoalan ini agar keduanya bisa akur kembali," tutur Baginda Raja. "Ah, Paduka, yang kau ucapkan itu memang benar adanya," ujar Abu Nawas. Payah. Kalau caramu memutuskan masalah seperti ini, percuma saja kau jadi hakim. Lebih baik aku cari orang lain saja," sesal Baginda Raja. Abu Nawas pun kemudian disuruh pulang dan batal dijadikan sebagai hakim. Dalam hati Abu Nawas merasa bersyukur, keluarganya tidak jadi diusir dan dirinya tak diangkat menjadi hakim. Abu Nawas pun kembali pulang ke rumah dengan wajah penuh senyum kemenangan. Abu Nawas merupakan tokoh sufi sekaligus pujangga Arab terkenal yang hidup di zaman Baginda Raja Harun. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga dikenal seorang yang cerdas dan cerdik serta berperangai baik.
sehingga tidak heran kalau Baginda Raja kagum padanya. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga merupakan sosok yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dikisahkan di kehidupan rumah tangga Abu Nawas terbilang cukup sederhana. Sedangkan jika Abu Nawas ingin kaya, ia bisa saja mewujudkannya karena hubungan Abu Nawas dengan Baginda Raja cukup dekat. Sudah berulang kali Baginda Raja menawarkan jabatan di istana dengan gaji yang lumayan besar. Namun Abu Nawas selalu menolaknya. Abu Nawas lebih memilih menjadi masyarakat biasa dengan kehidupan yang sederhana. Saking sederhananya, tidak ada barang mewah yang terdapat di dalam rumah Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Kesederhanaannya ini ia terapkan juga kepada istri dan anak-anaknya. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga selalu mendidik keluarganya dengan ajaran agama. Sehingga keluarga Abu Nawas terkenal di masyarakat sebagai keluarga yang religius. Dalam keseharian di dalam rumah saja, Abu Nawas menerapkan kebiasaan baik dan sesuai tuntunan agama. Kebiasaan tersebut adalah ketika Abu Nawas akan masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam. Dan setelah masuk ke dalam rumah, ia pun tak lupa mengucapkan Alhamdulillah. Begitu juga dengan sang istri maupun anak-anaknya. Mereka senantiasa dididik oleh Abu Nawas supaya menerapkan kebiasaan baik itu. Suatu hari, saat Abu Nawas pulang dari hutan guna mencari kayu bakar, ia mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Namun tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumahnya. Dengan perasaan was-was, Abu Nawas masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan istrinya. Betapa kagetnya Abu Nawas, ia melihat istrinya yang sedang duduk termenung di pojokan ruangan. Alhamdulillah, ternyata istriku baik-baik saja, batin Abu Nawas. Tapi Abu Nawas heran, kenapa sang istri tidak membalas salamnya. Wahai istriku, kenapa kau tidak menjawab salamku? Tanya Abu Nawas. Sang istri hanya terdiam. Tatapan matanya seperti sedang memandang kegundahan. Melihat perubahan sikap istrinya, membuat Abu Nawas pun cemas. Ada apa denganmu, wahai istriku? Mengapa tiba-tiba kamu seperti ini? Tanya Abu Nawas khawatir. Sang istri lalu menoleh ke arah Abu Nawas dengan mata yang berkaca-kaca. Wahai suamiku, orang-orang yang dekat dengan Baginda Raja semuanya hidup enak. Kebutuhannya selalu terpenuhi. Sedangkan kita, sampai kapan kita akan terus begini? Sekiranya engkau mau menemui Baginda Raja dan meminta jabatan di istana, pasti Baginda Raja akan dengan senang hati memberimu jabatan sebagai hakim dan engkau akan menerima gaji yang besar. Dengan begitu, kehidupan kita akan tercukupi. Apapun kebutuhan yang kita inginkan pasti akan terwujud, tutur sang istri. Perkataan istrinya itu membuat Abu Nawas kaget. Kenapa kau bicara seperti itu? Tidak tahukah engkau dengan hari perhitungan di akhirat kelak bila kita hidup dalam kemewahan? Hal itu justru akan menjadi beban kita saat ditanya dari mana kita mendapatkan dan dikemanakan harta kita yang banyak itu, ujar Abu Nawas. Tapi raut kesedihan masih terlihat jelas di wajahnya. Abu Nawas pun kemudian berdoa, Ya Allah, siapa yang hendak merusak rumah tanggaku melalui istriku, maka butakanlah matanya. Beberapa hari kemudian, saat Abu Nawas sedang berzikir, datanglah seorang wanita asing ke rumahnya. Abu Nawas lalu mempersilahkan duduk di ruangan tempat ia biasa menerima tamunya. Ada perlu apa, Bu? Tanya Abu Nawas. Mata saya tiba-tiba buta, Tuan. Padahal selama ini saya tidak pernah merasakan keluhan sakit pada mata saya, jawab wanita itu. Keluhan wanita tersebut mengingatkan Abu Nawas akan doanya tempo hari. Apakah Anda sering menemui istri saya? Tanya Abu Nawas. Iya, Tuan Abu,
saat Anda tidak di rumah, saya sering menemui istri Tuan untuk mengajaknya ngobrol, jawab wanita tersebut. Doakanlah saya Tuan agar saya sembuh dari kebutaan ini, pinta si wanita. Saya akan mendoakan untuk kesembuhan matamu, tapi setelah itu saya minta kepadamu untuk tidak lagi mencampuri urusan rumah tanggaku. Jangan kau hasut istriku supaya hidup dalam kemewahan, tegas Abu Nawas. Si wanita itu pun kaget mendengarnya. Ia tak menyangka Abu Nawas mengetahuinya. Maafkan saya Tuan, memang beberapa hari ini saya sering membujuk istri Tuan agar dia meminta kepada Tuan bersedia menjadi hakim istana, balas wanita tersebut. Perbuatanmu saya maafkan, tapi jangan keulangi lagi, kata Abu Nawas menasehati. Kemudian Abu Nawas mendoakan si wanita agar disembuhkan dari penyakit kebutaan. Beberapa hari kemudian wanita itu dapat kembali melihat seperti sedia kala, dan ia tak lagi berani mempengaruhi istri Abu Nawas. Ketika Abu Nawas menghadiri sebuah pesta pernikahan, di pesta itu Abu Nawas disambut penuh hormat dan dipersilahkan duduk di meja yang penuh dengan hidangan. Tidak lama kemudian, datanglah kawan Abu Nawas yang terkenal rakus. Ia langsung duduk di samping Abu Nawas dan memakan hidangan yang ada di depannya. Abu Nawas terus memperhatikan kawannya tersebut. Ini orang rakus sekali, hampir semua hidangan dimakannya, gerutu Abu Nawas. Di samping makan sebanyak-banyaknya, kawannya Abu Nawas itu sibuk pula mengisi kantong bajunya dengan makanan. Melihat kerakusan kawannya tersebut, Abu Nawas timbul ide untuk mengerjainya. Ia lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam, Abu Nawas menuangkan air teko tersebut ke kantong baju kawannya. Tentu saja kawannya itu terkejut dan berteriak, Abu Nawas, kamu gila ya? Masa kantong bajuku kau tuangi air?" bentak kawannya. Maaf kawan, aku tidak bermaksud jahat," tutur Abu Nawas. "Jelas-jelas kau berbuat jahat padaku. Kau ingin mempermalukan aku ya?" kata kawannya semakin geram. "Sekali lagi saya mohon maaf kawan, saya tidak ada niatan untuk mempermalukanmu. Tapi tadi kulihat betapa banyak makanan yang ditelan oleh kantong bajumu. Saya khawatir dia akan haus. Karena itulah kuberi minum," ujar Abu Nawas. Semua tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan Abu Nawas itu. Sementara kawannya langsung meninggalkan pesta dengan menahan rasa malu. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari suatu hari Baginda Raja kedatangan sahabatnya yang merupakan raja dari negeri seberang. Sahabatnya itu mengeluhkan perilaku putranya. Sang raja negeri seberang menceritakan bahwa anaknya sangat malas dan enggan disuruh belajar. Lalu yang lebih parah lagi, si anak bandelnya kelewat batas. Ia lebih suka melalui waktunya untuk bermain dan tidur. Manakala setiap kali sang raja mendatangkan guru untuk mengajari, si anak malah menertawakannya, bahkan seringkali dilecehkan dan diabaikan. Hal ini membuat guru-guru yang mengajar memilih berhenti. Mereka tidak mampu menghadapi sifat putra raja negeri seberang yang nakal tersebut. Padahal sang raja berharap kelak putranya sanggup mewarisi kerajaan untuk generasi berikutnya. Kenapa tidak kau titipkan saja kepada Abu Nawas? Biarkan dia mendidik anakmu dengan caranya, tutur Baginda Raja menyarankan. Abu Nawas,
"Siapa itu Abu Nawas?" tanya sang raja negeri seberang. "Dia itu ulama sufi yang terkenal cerdik dan pandai di kota Baghdad," jawab baginda raja. "Oh, baiklah, akan aku coba. Minggu depan aku ajak putraku kemari," balas raja negeri seberang. Beberapa minggu kemudian, dengan diantar baginda raja, raja negeri seberang tersebut membawa putranya ke rumah Abu Nawas. Melihat kedatangan tamu seorang raja, tentu saja membuat Abu Nawas sangat terkejut. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa? Tiba-tiba Paduka datang kemari?" tanya Abu Nawas. Baginda raja lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia hendak menitipkan putra sahabatnya kepada Abu Nawas untuk diajari ilmu agama dan kedisiplinan. "Wahai Abu Nawas, ajarkan anakku ilmu agama dan didiklah dia supaya disiplin," pinta sahabat baginda raja. "Saya bersedia, tapi saya akan mendidiknya dengan cara saya, dan Paduka tidak boleh sakit hati," balas Abu Nawas. "Baik Abu Nawas, semuanya aku serahkan kepadamu," ujar sahabat baginda raja. Singkat cerita, pulanglah baginda raja dan sahabatnya. Baru saja ditinggal orang tuanya, si anak membuat ulah di rumah Abu Nawas. Ia dengan beraninya membentak Abu Nawas saat meminta diambilkan air minum. Awalnya Abu Nawas menanggapi dengan senyum. Ia selalu menuruti kemauan si anak tersebut. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba Abu Nawas memukul si anak cukup keras, padahal tidak melakukan kesalahan apapun. Sejak saat itulah si anak menjadi takut kepada Abu Nawas. Sifatnya yang bandel dan suka malas-malasan mendadak berubah menjadi penurut serta rajin. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, orang tuanya datang untuk menjemput sang putra mahkota. Si anak ini menjadi pribadi yang sopan. Dia juga cerdas dan cepat menguasai berbagai ilmu agama yang diajarkan Abu Nawas. Melihat perubahan pada diri anaknya, sang raja negeri seberang menjadi senang dan bahagia. Seiring berjalannya waktu, si anak yang sudah menginjak dewasa dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan posisi ayahnya. Berkat kecerdasan dan kedisiplinannya, dia menjadi raja yang gagah dan berwibawa. Suatu hari dia teringat dengan Abu Nawas, sosok guru yang telah mendidiknya. Ia pun berencana untuk menemuinya dengan didampingi pasukan kerajaan. Pemuda yang kini sudah menjadi raja itu pun berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, dia langsung disambut hangat dan dipersilakan masuk oleh Abu Nawas. Setelah cukup lama berbincang-bincang, ia lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Guru, aku mau bertanya, masih ingatkah suatu hari guru memukulku? Padahal aku tidak bersalah waktu itu. Atas dasar apa guru melakukannya?" Sekian tahun lamanya ternyata sang murid masih menyimpan pertanyaan tentang kenangan pahit dari sang guru. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas menjawabnya dengan tersenyum. "Aku sudah lama menunggu datangnya hari ini ketika kamu bertanya tentang pukulan itu. Sekarang kamu tahu bahwa pukulan kezaliman itu membuatmu tidak bisa melupakannya begitu saja, kan? Ia terus mengganggumu setiap waktu. Maka ini adalah pelajaran untukmu di hari ketika kamu menjadi pemimpin seperti sekarang. Jangan pernah sekalipun menzalimi masyarakatmu, karena mereka tidak pernah bisa tidur dan tak pernah bisa lupa pahitnya kezaliman," terangnya. Setelah mendapat penjelasan dari Abu Nawas, sang raja yang baru itu merasa puas. Ia mendapat wejangan yang sangat berharga. Di kota Baghdad hiduplah seorang saudagar kaya raya yang bernama Abdul. Ia memiliki banyak toko, tanah yang luas,
serta peti-peti emas yang tak terhitung jumlahnya. Namun ada masalah besar. Si Abdul ini ia sangat pelupa. Suatu hari, saudagar itu pergi ke pasar untuk mengawasi bisnisnya. Namun di tengah jalan, ia terpeleset kulit pisang dan kepalanya terbentur keras. Ketika bangun, ia bingung dan bertanya pada orang-orang, "Siapa aku? Kenapa aku di sini?" Tanya Abdul kepada orang-orang sekitar. Seorang pria yang lewat menjawab, "Tuan, Anda adalah Abdul, saudagar kaya." Namun Abdul menggelengkan kepala. "Tidak mungkin, aku tidak punya uang sepeser pun. Aku pasti orang miskin." Sejak hari itu Abdul hidup seperti pengemis. Ia tidur di pinggir jalan, meminta-minta makanan dan mengeluh tentang betapa miskinnya hidupnya. Para pelayannya mencoba meyakinkannya, tetapi ia tetap bersikeras bahwa dirinya hanyalah seorang fakir miskin yang malang. Berita tentang saudagar kaya yang lupa diri ini akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Dengan akal cerdiknya, Abu Nawas datang menemui Abdul yang sedang duduk di depan masjid mengeluhkan hidupnya yang susah. Abu Nawas menyapa, "Wahai sahabatku, aku dengar kau sedang kesusahan." Abdul mengangguk sedih. "Betul Abu Nawas, aku ini orang miskin, tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya harapan." Abu Nawas berpura-pura berpikir keras. Kalau begitu, aku bisa membantumu. Aku kenal seorang saudagar kaya raya yang sering membantu orang miskin. Dia sangat baik hati dan punya harta berlimpah," ujar Abu Nawas. Mata Abdul berbinar. "Benarkah? Siapa saudagar itu?" tanya si Abdul. Abu Nawas tersenyum licik. "Namanya Abdul." Mendengar itu Abdul terkejut. "Itu namaku, jangan bercanda Abu Nawas." "Tidak, aku serius. Kau memiliki rumah besar di pusat kota, puluhan toko, serta peti emas yang penuh dengan harta," ucap Abu Nawas meyakinkan. Abdul menggeleng cepat. "Tidak mungkin. Kalau aku kaya, kenapa aku hidup seperti ini?" bantah si Abdul. Abu Nawas mendesak, lalu berkata, "Baiklah, kalau kau tidak percaya, ayo kita pergi ke rumah si saudagar kaya itu." Mereka berdua berjalan menuju rumah Abdul yang megah. Ketika sampai, para pelayan langsung menyambutnya dengan penuh hormat. "Selamat datang kembali Tuan Abdul." Abdul mengerutkan dahi. "Kenapa mereka memanggilku begitu?" Abu Nawas terkekeh. "Karena kau memang Abdul, saudagar kaya itu." Abdul melihat sekeliling. Lukisan dirinya tergantung di dinding. Peti harta yang ia simpan masih ada di tempatnya. Bahkan bajunya yang mewah ada di lemari. Perlahan ingatannya mulai kembali. "Oh, aku ingat sekarang," serunya bahagia. Abu Nawas tersenyum puas. "Bagus, tapi lain kali jangan lupa kalau kau itu saudagar kaya. Kalau tidak, aku yang akan mengambil hartamu," celetuk Abu Nawas. Abdul tertawa dan berjanji untuk lebih berhati-hati. Sejak saat itu, ia selalu menulis catatan di kamarnya, "Aku adalah Abdul, saudagar kaya. Jangan lupa." Hahaha. Pada suatu siang yang terik di tengah pasar kota yang ramai, datanglah seorang pendeta kaya dengan jubah sutra dan perhiasan emas berkilauan. Dengan penuh percaya diri, ia berdiri di atas sebuah kotak kayu dan mulai berkhutbah kepada warga yang tengah berbelanja. "Wahai penduduk negeri ini, lihatlah aku.
seorang yang diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan dan kehormatan. Tahukah kalian mengapa aku memiliki semua ini? Karena aku adalah orang suci, orang yang diridhoi. Dan lihatlah kalian semua, orang-orang miskin yang hina. Tuhan pasti sedang menghukum kalian atas dosa-dosa kalian. Warga yang mendengar ucapan itu mulai bergumam satu sama lain. Beberapa terlihat marah, tetapi tidak berani membantah. Tiba-tiba, dari kerumunan, muncullah Abu Nawas dengan senyum khasnya. Ia berjalan santai, lalu berdiri di hadapan pendeta itu dan berkata dengan nada tenang, "Wahai pendeta yang bijak, aku ingin bertanya satu hal. Jika kekayaan adalah tanda berkah Tuhan, maka apakah Fir'aun yang memiliki istana megah dan harta tak terhitung adalah manusia paling saleh?" Pendeta itu mengernyit, lalu menjawab, "Tentu saja tidak. Fir'aun adalah orang zolim yang akhirnya dibinasakan Tuhan." Abu Nawas mengangguk. "Lalu bagaimana dengan Korun yang hartanya begitu banyak hingga kunci gudangnya saja harus dibawa oleh puluhan orang? Apakah ia manusia yang paling suci?" Pendeta itu mulai gelisah. Ia menjawab dengan suara sedikit gemetar, Tidak juga. Korun juga dihukum Tuhan karena kesombongannya." Orang-orang mulai berbisik dan beberapa tertawa kecil. Abu Nawas pun melanjutkan, "Jika begitu, berarti kekayaan bukanlah tanda seseorang diridhoi oleh Tuhan, bukan?" Pendeta itu tersentak, tetapi ia masih ingin membela argumennya. Dengan nada lebih tinggi ia berkata, "Tapi kemiskinan juga bukan hal yang baik. Lihatlah para pengemis di jalan. Mereka hidup dalam kehinaan. Jika mereka orang yang baik, pasti Tuhan tidak akan membiarkan mereka jatuh dalam kemiskinan." Abu Nawas tersenyum semakin lebar. Ia mendekat dan berkata, "Oh, jadi menurutmu jika seseorang miskin, itu karena Tuhan membencinya ya?" Pendeta itu mengangguk cepat. "Tentu saja." Abu Nawas lalu bertanya, "Bagaimana dengan Nabi Ayub? Bukankah beliau diuji dengan kemiskinan dan penyakit yang berat? Apakah beliau juga dibenci Tuhan?" Pendeta itu terdiam, wajahnya mulai memerah. Orang-orang di pasar mulai tertawa dan bertepuk tangan. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia mendekati pendeta itu dan berkata dengan suara lebih keras agar semua orang bisa mendengarnya, "Dan jika kau berkata bahwa orang miskin adalah manusia terkutuk, lalu bagaimana dengan seorang pencuri yang kaya? Apakah menurutmu ia lebih diridhoi daripada seorang petani miskin yang jujur?" Pendeta itu semakin kebingungan. Ia tidak bisa menjawab. Keringat mulai mengalir di dahinya. Kemudian seseorang dari kerumunan berteriak, "Jawab, wahai pendeta yang bijak." Pendeta itu tak tahan lagi. Dengan wajah penuh malu, ia turun dari kotak kayunya dan berlari meninggalkan pasar. Gelak tawa pun pecah di seluruh penjuru pasar. Abu Nawas menatap orang-orang dan berkata, "Ingatlah, kekayaan dan kemiskinan hanyalah ujian, bukan tanda cinta atau benci Tuhan kepada hambanya. Yang terpenting adalah kejujuran dan kebaikan hati." Orang-orang bersorak dan bertepuk tangan untuk Abu Nawas. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani merendahkan orang miskin. Karena mereka sadar bahwa kemuliaan sejati bukan diukur dari harta, tetapi dari hati. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar kerajaan. Ia senang mengamati kehidupan rakyat dan kadang-kadang menemukan hal menarik yang bisa menjadi pelajaran. Saat berjalan, ia melihat seorang tukang membuat patung berhala dengan sangat teliti. Patung-patung itu diukir dari kayu dan batu, lalu dipajang dengan megah di tokonya. Banyak orang datang untuk membeli dan menyembah patung-patung tersebut. Abu Nawas tersenyum dan mendekati si tukang patung. "Wahai tukang patung,
pekerjaanmu sungguh luar biasa. Kau begitu terampil membuat patung yang indah, kata Abu Nawas. Tukang patung itu bangga dan berkata, tentu saja ini adalah keahlianku. Patung-patung ini dibuat dengan hati dan akan menjadi perantara bagi orang-orang untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Abu Nawas mengangguk dan berpura-pura kagum. Menarik sekali, jadi patung-patung itu bisa membantu manusia? Tanya Abu Nawas. Tentu saja Tuan, mereka bisa memberikan berkah, perlindungan, dan keberuntungan bagi siapa saja yang menyembahnya, jawab si tukang patung. Abu Nawas tertawa kecil, lalu bertanya dengan wajah polos, kalau begitu, bolehkah aku melihat bagaimana kau membuatnya? Pinta Abu Nawas. Tukang patung itu mengangguk. Ia mulai memahat sebuah kayu dengan cekatan. Setelah beberapa jam, patung kecil yang indah pun selesai dibuat. Lihatlah, kata tukang patung dengan bangga. Aku telah menciptakan patung ini dari sepotong kayu. Sekarang ia memiliki bentuk dan bisa dihormati. Abu Nawas mendekat, lalu menepuk patung itu. Kemudian dia berkata dengan nada serius, jadi kau yang membuat patung ini dengan tanganmu sendiri? Benar sekali, jawab si tukang patung. Tapi aneh sekali, kata Abu Nawas sambil menghela napas. Kau sendiri yang menciptakan patung ini, tapi kau menyuruh orang lain menyembahnya. Seharusnya patung ini yang menyembahmu, karena tanpamu ia tidak akan ada. Tukang patung itu terdiam. Warga yang mendengar pun ikut berpikir, bagaimana mungkin sesuatu yang dibuat oleh manusia justru dianggap lebih suci dari penciptanya. Warga pun mulai memahami bahwa benda mati itu tidak bisa menciptakan atau berbuat apa-apa. Satu persatu mereka pergi meninggalkan toko patung berhala. Si tukang patung hanya bisa termenung. Ia tidak bisa membantah logika Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum, berbalik dan berkata, Tuhan yang sesungguhnya tidak bisa dibuat oleh tangan manusia. Dialah yang menciptakan manusia, bukan sebaliknya. Kemudian ia berjalan pergi, meninggalkan si tukang patung yang masih kebingungan. Alkisah Abu Nawas punya tetangga yang terkenal sangat pelit dan bakhil. Ia bernama Abu Jahil. Saking pelitnya tak pernah sekalipun berbagi makanan kepada kawan-kawannya. Pernah pada suatu hari, tanpa sengaja Abu Nawas memakan kue milik Abu Jahil. Melihat itu Abu Jahil mendadak emosi. Ia pun tak henti-hentinya memarahi Abu Nawas. Akibat sifatnya ini membuat dirinya dijauhi oleh kawan-kawannya. Dan yang membuat mereka gusar, setiap kali ada acara makan-makan di rumah orang lain, Abu Jahil tak pernah melewatkannya. Ia selalu datang ke acara tersebut meskipun dicemooh kawan-kawannya. Baginya yang penting bisa makan gratis sepuas-puasnya. Hingga pada suatu hari Abu Jahil jatuh sakit. Abu Nawas selaku tetangga yang baik datang untuk menjenguknya. Setibanya di sana, tak berselang lama datang seorang tabib untuk mengobati. Kala itu kondisi Abu Jahil terlihat sangat memprihatinkan. Tubuhnya demam tinggi dan tensi darahnya sangat rendah. Setelah Abu Jahil diperiksa, sang tabib berkata kepadanya, "Tuan, demam Anda tinggi sekali, sementara tekanan darahmu rendah. Demam Anda akan sembuh jika tekanan darah Anda naik," jelas sang tabib. Mendengar penjelasan tersebut tanpa sengaja Abu Nawas berceletuk. "Wahai Tuan Tabib, aku tahu bagaimana caranya supaya membuat tekanan darah temanku yang pikir ini bisa naik dengan cepat." Sang tabib bertanya, "Oh ya, bagaimana itu?"
Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Itu mudah sekali. Makanlah semua makanan di rumah ini, tepat di hadapannya. Aku yakin darahnya akan naik dengan cepat dan demamnya pun akan hilang." Spontan tabib tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Abu Jahil yang sedang sakit hanya diam dan memalingkan wajahnya dari Abu Nawas dan sang tabib. Abu Nawas kembali berkata, "Tapi aku punya cara lain supaya tekanan darahnya naik." Sang tabib kembali membalas, "Apalagi? Tapi jangan yang membuat rugi Abu Jahil." "Oh, tentu saja tidak. Abu Jahil tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Bahkan tak perlu memberikan makanan kepada orang lain," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang tadinya memalingkan wajah merasa penasaran dan kembali menghadap Abu Nawas. Sementara sang tabib kembali bertanya, "Bagaimana caranya, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Gampang, ludahi saja mukanya. Tekanan darahnya pasti akan naik karena emosi." Untuk kedua kalinya sang tabib kembali dibuatnya terpingkal-pingkal. Adapun Abu Jahil yang tadinya serius ingin tahu, kembali memalingkan wajahnya dan tak mau lagi menatap Abu Nawas. Suatu ketika, Baginda Raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas akan memberontak kerajaannya. Ia telah bersekongkol dengan kerajaan lain untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Baginda Raja mendapatkan berita dari salah satu menterinya yang tidak suka dengan Abu Nawas. "Ini tuduhan serius, kau tidak boleh gegabah. Apa ada buktinya?" tanya Baginda Raja kepada sang menteri. "Ampun Paduka Yang Mulia, tapi saya melihat mata-mata dari kerajaan lain sering datang ke rumah Abu Nawas," jawab sang menteri. Maka untuk membuktikannya, Baginda Raja mengutus salah satu pengawal untuk mengintai rumah Abu Nawas. Dan ternyata apa yang dilaporkan sang menteri memang benar adanya. Si pengawal melihat ada tamu asing yang ke rumah Abu Nawas. Setelah diamati, tamu tersebut merupakan mata-mata dari kerajaan lain. Si pengawal pun langsung melaporkan kepada Baginda Raja. "Kurang ajar, dia telah berani mengkhianati negerinya sendiri," kata Baginda Raja geram. Tanpa membuang-buang waktu, beberapa prajurit istana diperintahkan menangkap Abu Nawas dan menyeretnya ke istana. Singkat cerita, dibawalah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Paduka Yang Mulia, kenapa para prajurit menangkapku dengan kasar? Apa salah saya?" tanya Abu Nawas tidak terima. "Kau telah berani mengkhianati aku dan mengkhianati seluruh rakyat di negeri ini," jawab Baginda Raja. "Mengkhianati? Maksud Paduka apa?" tanya Abu Nawas kebingungan. "Tak usah berpura-pura Abu Nawas, kau telah bersekongkol dengan mata-mata kerajaan lain untuk berencana memberontak kerajaan ini. Dengan ketenaranmu di negeri ini, bukan suatu hal yang sulit bagimu untuk menghasut warga agar ikut serta bersamamu," tugas Baginda Raja. Abu Nawas sempat terkejut dengan tuduhan Baginda Raja, tapi dalam hati ia juga merasa geli. Ada-ada saja Paduka Raja, dari mana ia dapat pikiran seperti itu, batin Abu Nawas. Dan tiba-tiba terbesit di benak Abu Nawas ingin mempermainkan Baginda Raja. "Baiklah Paduka Yang Mulia, jika benar demikian, lalu apa yang akan Paduka lakukan?" tanya Abu Nawas. Mendengar hal itu, bukan main marahnya Baginda Raja. Ia sempat tidak dapat mengendalikan emosinya. Baginda Raja pun memerintahkan kepada prajurit untuk melucuti pakaian Abu Nawas dan menggantinya dengan baju kebesaran yang seperti dipakai oleh para menteri kerajaan lengkap dengan atributnya. Baginda Raja sengaja melakukan ini
sebagai ancaman kepada pejabat istana yang berani mengkhianati negerinya. Karena bagaimanapun juga, Abu Nawas termasuk orang lingkup istana, meskipun dia bukanlah seorang pejabat. Ikat kedua tangannya, lalu arak keliling kota Baghdad agar ditonton oleh orang-orang. Setelah itu bawa dia ke tiang gantungan di lapangan untuk menjalani hukuman mati, kata Baginda Raja emosi. Dengan sigap beberapa prajurit melaksanakan perintah Baginda Raja. Setelah Abu Nawas mengenakan baju kebesaran dengan tangan terikat, ia langsung diseret untuk keliling kota. Tapi saat hendak keluar dari pintu istana, datanglah penasehat kerajaan yang merupakan sahabat dekat Abu Nawas. Melihat keadaan Abu Nawas yang demikian, ia pun bertanya, "Hei Abu Nawas, ada apa denganmu? Apa kesalahanmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Aku telah mengatakan kebenaran. Makanya Paduka Raja memberiku hadiah baju kebesaran istana. Lihatlah aku, sekarang terlihat berwibawa kan, seperti menteri-menteri yang lain?" Baginda Raja spontan tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan Abu Nawas tersebut. Ia pun akhirnya menyuruh beberapa prajurit untuk melepaskan Abu Nawas. "Saya lupa Abu Nawas, belum sempat mendengarkan alasanmu karena keburu terbawa emosi. Sebenarnya apa yang kau bicarakan dengan mata-mata kerajaan lain?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Begini Paduka yang mulia, dia datang untuk meminta nasihat kepada saya. Dia bertanya bagaimana caranya supaya negerinya menjadi makmur dan sentosa, seperti negeri yang dipimpin oleh Paduka Raja," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawas, Baginda Raja pun meminta maaf dan mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang ke rumah. Dikisahkan ketika Abu Nawas hendak ke rumah Abu Jahil, di tengah jalan ia berpapasan dengan beberapa pengawal istana. "Wahai Tuan Abu, kebetulan sekali kita ketemu di sini. Ada yang ingin saya sampaikan," kata salah satu pengawal. "Memangnya ada penting apa?" tanya Abu Nawas. Kemudian mereka memberitahu bahwa hari ini Abu Nawas diperintah Baginda Raja untuk datang menghadap ke istana. Abu Nawas pun bingung, karena hari ini ia sudah berjanji akan membantu Abu Jahil membetulkan genteng rumahnya yang bocor. Tapi kalau ia menolak perintah tersebut, bisa-bisa Baginda Raja akan menghukumnya. Namun Abu Nawas adalah tipe orang yang selalu menepati janji. Ia pun memilih membantu Abu Jahil daripada menemui Baginda Raja. Akhirnya ia menemukan solusi supaya tidak perlu datang ke istana tanpa mendapatkan hukuman sang raja. Ia lalu berkata kepada para pengawal bahwa dirinya tidak bisa menghadap sang raja karena ada suatu alasan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun mengucapkan bela sungkawa dan pergi berlalu dari hadapan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas kembali melanjutkan perjalanannya menuju rumah Abu Jahil. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat. "Terima kasih Abu Nawas, kau sudah berkenan mau membantuku," kata Abu Jahil. "Iya nih, padahal tadi ada utusan istana menyuruhku untuk menghadap raja," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana? Apakah kamu tidak jadi membantuku?" tanya Abu Jahil dengan nada kecewa. "Jangan khawatir, aku sudah janji sama kamu, jadi tidak mungkin aku ingkari. Aku terpaksa menolak perintah sang raja," jelas Abu Nawas. "Kau serius Abu Nawas? Apa kau tidak takut dihukum?" tanya Abu Jahil cemas. Dengan tersenyum Abu Nawas berkata, "Sudah, tak perlu kau risaukan. Ayo aku bantu betulkan gentengmu." Melihat sikap Abu Nawas yang sangat peduli terhadapnya, membuat Abu Jahil merasa terharu. Abu Jahil pun menyesali sikapnya yang selama ini selalu memusuhi Abu Nawas.
Ternyata kau adalah kawan yang baik, Abu Nawas. Kau rela menolak perintah raja hanya demi untuk membantuku, pikir Abu Jahil. Tak terasa, air mata Abu Jahil menetes membasahi pipi. "Hei Abu Jahil, mana tangganya?" teriak Abu Nawas dari luar. Abu Jahil bergegas mengambil tangga dan memberikan kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun naik ke atap dan mulai membetulkan genteng. Tidak berapa lama kemudian, datanglah tetangga Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, turunlah sebentar. Ada hal penting yang ingin aku katakan," teriak tetangganya itu. Dengan terpaksa, Abu Nawas menghentikan pekerjaannya, lalu turun ke bawah untuk menemui tetangganya tersebut. "Ada perlu apa ke sini?" tanya Abu Nawas penasaran. "Aku ingin pinjam uang, Abu Nawas," jawab tetangganya. Abu Nawas pun menjadi kesal. "Kenapa tidak kau bilang saat aku masih di atas tadi?" tugas Abu Nawas. "Aku malu kalau ada orang lain mendengarnya," balas tetangganya. Tanpa memberi jawaban, Abu Nawas kembali naik ke atap dan melanjutkan pekerjaannya. Tetangganya ini pun menjadi bingung dan kembali berteriak. "Bagaimana Abu Nawas?" tanyanya lagi. "Naiklah ke atas, akan aku beri jawaban," jawab Abu Nawas. Si tetangga pun naik ke atap. Ketika ia sudah sampai di atap, ia kembali bertanya, "Bagaimana Abu Nawas? Aku ingin pinjam uang kepadamu." Sambil membetulkan genteng, Abu Nawas menoleh ke arahnya. "Aku tidak punya uang," ucap Abu Nawas. "Kenapa kau tidak katakan saat aku masih di bawah?" kata tetangganya merasa kesal. "Aku malu kalau ada orang lain mendengar bahwa aku sedang tidak punya uang," jelas Abu Nawas. Dengan perasaan kecewa, tetangganya ini turun ke bawah dan pergi berlalu. Singkat cerita, setelah pekerjaan selesai, Abu Nawas pun dipersilahkan makan dan diberi upah oleh Abu Jahil. "Terima kasih ya Abu Nawas, kau telah bersedia menolongku," kata Abu Jahil. "Iya, sama-sama," jawab Abu Nawas. Ketika sedang asik-asiknya menikmati makanan, Abu Jahil melihat dari jendela. Beberapa utusan istana berjalan menuju ke arah rumahnya. "Hei Abu Nawas, sepertinya ada orang-orang istana hendak kemari. Sembunyilah, pasti mereka sedang mencarimu," kata Abu Jahil. "Bukan aku yang harus bersembunyi, tapi kamu yang harus sembunyi," balas Abu Nawas. "Maksudmu gimana? Kenapa aku?" tanya Abu Jahil heran. "Begini, tadi pagi waktu aku menolak dipanggil ke istana, aku beralasan kawanku yang bernama Abu Jahil meninggal. Makanya sekarang cepat sembunyi sebelum mereka melihatmu," ucap Abu Nawas. "Jadi tujuan mereka datang kemari untuk melayat jenazahku?" tanya Abu Jahil. "Iya, benar. Ayo cepat sembunyi," perintah Abu Nawas. "Kurang ajar kau Abu Nawas, sudah kubela-belain sampai menangis karena terharu dengan pengorbananmu. Ternyata kau masih saja berbuat usil padaku," kata Abu Jahil geram. Paku wasiat warisan leluhur Abu Nawas. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seorang tetangga yang rumahnya berdempetan dengan rumah Abu Nawas. Tetangga ini bernama Abu Jahil. Ia berhasrat sekali ingin membeli rumah Abu Nawas. Namun, tak ada sedikit pun niatan Abu Nawas untuk menjual rumahnya tersebut. Berbagai macam rayuan dan bujukan Abu Jahil tak membuat Abu Nawas tergiur. Ia tetap teguh pada pendiriannya. "Bagaimana suamiku? Apakah Abu Nawas bersedia menjual rumahnya?" tanya sang istri kepada Abu Jahil. "Sepertinya dia tidak akan menjualnya. Padahal sudah aku tawar dengan harga tinggi, tapi dia tidak tergiur," jawab Abu Jahil. "Wahai suamiku, kita harus bisa mendapatkan rumah Abu Nawas, entah dengan cara apapun, supaya rumah kita menjadi besar dan luas," ucap sang istri. Setelah berpikir agak lama, akhirnya Abu Jahil mendapatkan ide yang super jahat. "Wahai istriku,
kita bikin supaya Abu Nawas tidak betah tinggal di sini. Dengan begitu, dia pasti akan menjual rumahnya, usul Abu Jahil. Bagaimana caranya? Tanya sang istri penasaran. Kita kerjain saja Abu Nawas setiap hari, jawab Abu Jahil. Maka mulai sejak saat itu, mereka suka membuat kesal Abu Nawas terus-menerus, hingga menimbulkan percekcokan. Pernah suatu hari, ketika Abu Nawas hendak pulang ke rumah, ia berjalan melewati rumah Abu Jahil. Tiba-tiba diguyur seember air oleh Abu Jahil. Sontak saja hal ini membuat Abu Nawas marah. "Woi, kurang ajar, kamu benar-benar keterlaluan Abu Jahil," kata Abu Nawas penuh emosi. Akibatnya terjadilah pertengkaran sengit antara Abu Jahil dan Abu Nawas. Mendengar ada kegaduhan, para tetangga pun segera datang untuk melerai mereka. "Lihatlah yang dilakukan Abu Jahil kepadaku," teriak Abu Nawas dalam kondisi basah kuyup. "Sabar Abu Nawas, sabar, jangan terbawa emosi. Mungkin saja Abu Jahil melakukan itu tanpa sengaja," ujar salah satu tetangganya. "Kalian selalu saja membelanya. Setiap kali dia berbuat jahat kepadaku, kalian menganggapnya tidak sengaja. Lalu apa maksudnya?" ucap Abu Nawas sangat kesal. Karena kecewa, akhirnya Abu Nawas langsung masuk ke dalam rumah. Setibanya di rumah, ia duduk di kursi dan termenung. "Aku sudah tidak betah tinggal di sini. Setiap hari Abu Jahil membuatku kesal. Kalau diladenin, pasti ujung-ujungnya selalu ribut. Tidak ada jalan lain kecuali aku menjual rumah ini dan membeli rumah lagi di tempat lain," pikir Abu Nawas. Di hari berikutnya, Abu Nawas mengumumkan kepada para tetangga dan kawan-kawannya bahwa dia berniat menjual rumah dan menjauh dari tetangganya itu. Beberapa orang dari mereka menasehati, "Menjual rumah itu rugi Abu Nawas, carilah solusi lain." Namun Abu Nawas tetap bertekad menjual rumahnya karena dia ingin hidup tenang. Kabar tentang akan dijual rumah Abu Nawas sampai juga ke telinga Abu Jahil. "Wahai istriku, ada kabar gembira. Akhirnya Abu Nawas bersedia menjual rumahnya. Kita harus segera membelinya sebelum keduluan orang lain. Rencanaku ternyata berhasil," kata Abu Jahil kegirangan. "Tapi apa mungkin Abu Nawas mau menjualnya kepada kita?" tanya sang istri. "Itu soal gampang, kita turuti saja berapa harga permintaannya, nanti kita tambahin," ujar Abu Jahil. "Ya sudah, pergilah dan temui Abu Nawas. Minta maaflah kepadanya dan tambahkan penyesalanmu. Lalu mintalah dia untuk menjual rumahnya kepadamu," saran sang istri. Maka pergilah Abu Jahil menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata sudah banyak orang yang berniat membelinya. Mereka rata-rata menawar dengan harga murah. Lalu, ada salah satu dari mereka berani membayar sesuai permintaan Abu Nawas. Hampir saja Abu Nawas memberikannya, tapi langsung dicegah oleh Abu Jahil. "Tunggu dulu Abu Nawas, jangan kau jual dulu. Aku tahu selama ini aku selalu membuatmu kesal. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku tak menyangka kau akan sampai menjual rumahmu. Aku turut menyesal Abu Nawas," ucap Abu Jahil berpura-pura sedih. "Bila engkau berkenan menjual rumahmu kepadaku, aku akan membelinya sesuai harga permintaanmu," rayu Abu Jahil. Sejenak Abu Nawas terdiam. "Tapi aku akan menjualnya dengan harga mahal Abu Jahil," ujar Abu Nawas. "Sudah, katakan saja kepadaku Abu Nawas, berapa harga yang kau minta, aku akan menambahinya," balas Abu Jahil. "Baiklah, aku akan menjualnya kepadamu, tapi ada syaratnya," ucap Abu Nawas. "Utarakan saja kepadaku apa syaratnya?" tanya Abu Jahil. "Jadi begini, di rumahku ini ada sebuah paku wasiat yang sangat berharga. Aku tidak akan memindahkannya, apalagi sampai menjualnya. Karena paku tersebut adalah warisan dari ayahku, dan ayahku mendapatkan dari warisan kakekku. Paku itu sangat dibanggakan oleh kakek dan ayahku, sampai-sampai mereka berdua berwasiat kepadaku
agar tidak boleh melalaikannya, tutur Abu Nawas menjelaskan. Semua orang yang hadir heran dan bertanya, sebuah paku? Apa kami tidak salah dengar Abu Nawas? Dengan percaya diri, Abu Nawas kembali berkata, ya benar, sebuah paku. Tapi itu bukan sembarang paku. Paku tersebut adalah paku warisan yang harus aku jaga. Aku bersedia menjual rumah asalkan paku tersebut tetap di tempatnya. Dengan demikian, kapan saja aku berhak melihat dan memastikan keberadaannya. Mendengar persyaratan tersebut, Abu Jahil tidak keberatan. Tidak masalah Abu Nawas, kapanpun kamu mau, kamu boleh menengok paku wasiatmu. Kalau boleh tahu, di mana tempat paku tersebut? Tanya Abu Jahil. Paku tersebut tertancap di ruang makan, jawab Abu Nawas. Mereka berdua lalu menandatangani jual beli rumah dengan ketentuan syarat yang diajukan Abu Nawas. Abu Jahil senang bukan main karena dia berhasil membeli rumah Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, saat waktu sarapan pagi, Abu Nawas mendatangi rumahnya yang sudah ia jual dan masuk ke ruang makan hanya untuk menengok pakunya tersebut. Melihat kehadiran Abu Nawas, Abu Jahil dan istrinya yang sedang sarapan mengajaknya untuk makan bersama. Tentu saja dengan senang hati Abu Nawas menerimanya. Begitu juga saat jam makan siang, Abu Nawas kembali datang dengan alasan yang sama, yaitu menengok paku wasiatnya. Karena Abu Jahil dan istrinya sedang makan siang, ia kembali mengajak Abu Nawas untuk makan siang bersama mereka. Lagi-lagi tawaran tersebut disambut hangat oleh Abu Nawas. Dan ketika malam tiba, saatnya bagi Abu Jahil dan istrinya makan malam, Abu Nawas kembali datang dengan alasan menengok paku wasiatnya itu. Abu Jahil dan istrinya yang sedang makan malam kembali mengajak Abu Nawas untuk makan bersama. Begitulah seterusnya. Hampir setiap hari Abu Nawas datang ketika saat waktunya makan. Hal ini lama-lama membuat Abu Jahil dan istrinya merasa terganggu. Tapi mereka tak berani melarangnya, sebab mereka telah menyepakati perjanjian tersebut saat membeli rumah Abu Nawas. Bahkan setiap Abu Jahil dan istrinya akan tidur malam, mereka selalu diganggu oleh kedatangan Abu Nawas. Akhirnya Abu Jahil tak tahan dengan kelakuan Abu Nawas. Kemarahannya ia lampiaskan kepada istrinya, sehingga terjadi pertengkaran antara Abu Jahil dan sang istri. Abu Jahil pun merasa menyesal telah membeli rumah Abu Nawas. Keesokan harinya, ketika Abu Nawas datang, Abu Jahil berkata, "Hei Abu Nawas, silahkan kamu beli kembali rumahmu ini. Aku sudah tidak tahan dengan kelakuanmu." Abu Nawas pun menjawab, "Dengar ya Abu Jahil, pantang bagiku untuk membeli sesuatu yang sudah aku jual." Abu Jahil lalu mencoba menawarkannya kepada orang lain, tapi tidak satu pun yang bersedia karena mereka tahu resikonya. Terpaksa Abu Jahil mengembalikan rumahnya kepada Abu Nawas tanpa meminta ganti uang sepeser pun. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas mengawali aktivitasnya dengan minum secangkir teh hangat buatan istri tercinta. Setelah waktu beranjak siang, Abu Nawas memutuskan pergi ke warung tempat biasa ia nongkrong bersama teman-temannya. Sesampainya di sana, ternyata teman-temannya sudah menunggu kedatangan dirinya. Ia pun langsung duduk membaur bersama mereka. "Hei Abu Nawas, sudah dengar kabar terbaru belum?" kata salah satu temannya. "Kabar apa itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Katanya hakim di kota kita sekarang sudah diganti yang baru," jawabnya. "Loh, memangnya hakim yang lama kenapa?" tanya Abu Nawas kembali. "Hakim yang lama dipecat, katanya karena ketahuan korupsi," balasnya. "Oh, hakim yang baru juga nanti sama seperti itu," timpal Abu Nawas.
Maksudnya gimana Abu Nawas? Hakim yang baru juga suka korupsi? Tanya mereka kembali. Begini, bukankah hobi pejabat menumpuk harta kekayaan? Bisa jadi hakim yang baru juga gemar mengoleksi emas dan berlian, ujar Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, ucapan Abu Nawas ini beredar di masyarakat, hingga sampailah ke telinga hakim yang baru. Mendengar itu, sang hakim menjadi geram. Ia ingin memberi pelajaran kepada Abu Nawas. Sang hakim lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk menangkap Abu Nawas. Mengetahui bahwa dirinya akan ditangkap, Abu Nawas segera kabur bersembunyi di hutan. Di sana, ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lepas dari hukuman. Setelah merenung agak lama, muncullah ide cemerlang. Aku sudah tahu caranya. Lebih baik aku ke rumah Tuan Hakim sekarang juga, pikir Abu Nawas. Dengan wajah ceria, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hakim yang baru. Setibanya di sana, sang hakim kaget dengan kedatangan Abu Nawas, seolah ia menunjukkan sikap kesetiaan dan kepatuhan. Beberapa hari ini prajuritku mencarimu, Abu Nawas, tapi tidak pernah ketemu. Dan tiba-tiba sekarang kamu datang ke rumahku, kata sang hakim terlihat emosi. Ampun Tuan Hakim, sebenarnya saya juga ingin menghadap Tuan Hakim lebih awal, supaya saya cepat dapat hukuman, balas Abu Nawas. Bagus, berarti kamu taat kepada hukum. Terus apa yang membuatmu menunda kedatanganmu? Tanya sang hakim. Saya sangat sibuk Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Sibuk? Sibuk apa kamu? Tanya Tuan Hakim kembali. Kemarin secara tidak kebetulan saya menemukan uang 10.000 dinar, balas Abu Nawas. Sang hakim terkejut dengan perkataan Abu Nawas. Uang 10.000 dinar itu bukan uang yang sedikit, Abu Nawas. Tapi dari mana kau mendapatkannya? Tanya sang hakim penasaran. Saya dapat dari bawah tanah rumahku, Tuan. Ketika itu, saya sedang mencangkul tanah. Secara tidak sengaja, saya menemukan emas. Setelah saya coba tawarkan, ternyata emas tersebut harganya senilai 10.000 dinar, jawab Abu Nawas. Kamu sungguh beruntung, Abu Nawas. Lantas, apa yang akan kau lakukan dengan uangmu itu? Tanya sang hakim. Rencananya, 200 dinar akan saya belanjakan membeli tanah. Lalu tanah tersebut akan saya bangun menjadi istana yang megah. Mungkin biayanya sekitar 300 dinar. Kemudian saya akan membeli perlengkapan untuk istana saya, seperti kursi mewah, karpet yang mahal, dan jubah kebesaran. Mungkin sekitar 100 dinar. Saya juga akan memberikan istri saya perhiasan emas yang paling bagus dan mewah. Kira-kira sekitar 100 dinar, kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim berdetak kagum mendengarnya. Sisanya kan masih banyak, Abu Nawas, akan kau apakan sisa uangmu? Tanya sang hakim mulai penasaran. Saya akan membagikan 100 dinar buat orang-orang miskin di kota ini, jawab Abu Nawas. Lalu sisanya buat apa lagi? Kan masih banyak, Abu Nawas, tanya sang hakim semakin penasaran. Oh iya, saya akan memberikan Tuan Hakim 1.000 dinar sebagai hadiah atas kebaikan Tuan menata kota ini, ucap Abu Nawas. Mendengar itu, sang hakim langsung terbinar-binar. Raut wajah bahagia terlihat jelas pada diri sang hakim. Oh iya Tuan, lalu bagaimana dengan hukuman saya? Saya datang ke sini untuk siap dihukum, Tuan, tanya Abu Nawas memancing. Sudahlah, lupakan saja Abu Nawas. Lagian, saya juga sudah tidak marah sama kamu, saut Tuan Hakim. Benarkah Tuan? Apakah saya tidak salah dengar? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar Abu Nawas, saya sudah memaafkanmu. Kamu bebas dari hukuman, ujar sang hakim. Selanjutnya, sang hakim mengajak Abu Nawas makan siang di rumahnya. Hidangan lezat dan istimewa sengaja ia suguhkan kepada Abu Nawas. Setelah selesai makan, sang hakim bertanya kepada Abu Nawas. Ngomong-ngomong, emasnya sudah kamu jual belum? Tanya sang hakim. Belum Tuan Hakim, jawab Abu Nawas.
Oh, ternyata belum. Tapi kamu menyimpan emasnya di tempat yang aman, bukan? Tanya sang hakim kembali. Nah, itu yang jadi masalahnya, Tuan. Sewaktu saya kebingungan mencari tempat yang aman, istri saya membangunkanku dari tidur. Saat aku terbangun, aku tak menemukan apapun di tanganku ini. Semua karena kesalahan istri saya, Tuan. Coba kalau membangunkan setelah saya menyimpan emasnya. Pasti emas itu akan aman, tutur Abu Nawas. Jadi, maksudmu emas yang kau bicarakan itu hanya sebuah mimpi? Tanya sang hakim kaget. Benar sekali, Tuan, jawab Abu Nawas. Sang hakim menjadi kecewa berat. Ia mau marah, tapi tidak mungkin. Sedangkan hukuman yang seharusnya Abu Nawas terima sudah ia maafkan sebelumnya. Belum lagi hidangan besar makan siang yang telah ia suguhkan kepada Abu Nawas. Sang hakim kali ini benar-benar rugi besar. Di tengah-tengah rasa kecewanya yang begitu dalam, sang hakim melihat Abu Nawas mengambil kaleng madu di meja makan. Kemudian Abu Nawas mencelupkan jarinya dan menjilatinya tanpa henti. Tentu saja hal ini membuat sang hakim menjadi tambah jengkel. "Hei Abu Nawas, makan madu tanpa roti bisa membakar hatimu. Berhentilah," kata sang hakim kepada Abu Nawas. Namun dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Hanya Allah lah yang tahu hati siapa yang sedang terbakar," kata Abu Nawas sambil terus menjilati madu. Abu Nawas pun lalu pulang dengan perut kenyang dan bebas dari hukuman. Dikisahkan, suatu ketika Abu Nawas dan sahabatnya ini melancong ke negeri seberang. Di sana mereka menghabiskan waktunya dengan mengunjungi tempat-tempat wisata. "Di sini pemandangannya indah-indah sekali ya," uji Abu Nawas. "Benar, aku juga merasa betah di tempat ini," sahut sahabatnya. "Ayo kita cari tempat wisata lain. Pasti ada yang lebih indah," ajak Abu Nawas. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan mencari tempat wisata lain. Tak lama kemudian, langkah mereka terhenti di depan sebuah taman yang indah. Namun, ketika mereka hendak memasukinya, ternyata taman tersebut bukan untuk umum, melainkan hanya diperuntukkan bagi keluarga kerajaan. "Sayang sekali, padahal aku sangat penasaran. Pasti di dalamnya sangat indah," ucap sahabatnya. "Kenapa mesti risau? Kita masuk saja secara diam-diam. Toh tamannya tidak ada yang jaga ini," ujar Abu Nawas. Ajakan Abu Nawas ini disambut gembira oleh sahabatnya. Mereka berdua pun akhirnya memasuki taman dan menikmati keindahannya. Saat sedang asik-asiknya bersantai, tiba-tiba beberapa pengawal kerajaan datang, lalu menangkap Abu Nawas dan sahabatnya tersebut. Mereka berdua kemudian diseret ke istana untuk dihadapkan kepada rajanya. "Siapa kedua orang ini dan kenapa dibawa kemari?" tanya sang raja kepada pengawalnya. "Ampun Paduka yang mulia, mereka telah lancang. Mereka berani memasuki taman Paduka," jawab salah satu pengawal. "Kurang ajar, bukankah kalian sudah tahu kalau taman tersebut tidak boleh dimasuki siapapun?" bentak sang raja. Akibat kesalahan yang dilakukan Abu Nawas dan sahabatnya, sang raja lalu memutuskan untuk menghukum mereka berdua. "Pengawal, masukkan mereka berdua ke dalam penjara. Besok mereka akan menjalani hukuman pancung," titah sang raja. Mendengar hal itu, spontan Abu Nawas dan sahabatnya langsung kaget dan tak percaya. "Tunggu Paduka, hanya karena kesalahan sepele, Tuan menjatuhi kami hukuman mati?" tanya Abu Nawas keberatan. "Ini sebagai pelajaran agar tidak ada orang lain yang berani lagi memasuki tamanku," balas sang raja. Sejenak Abu Nawas pun terdiam. Ia memutar otaknya supaya bisa lepas dari hukuman sang raja.
Ampun Paduka, saya dengar Paduka suka sekali dengan kuda. Kalau saya bisa membuat keajaiban pada kuda Paduka, apakah Paduka akan membebaskan kami? Tanya Abu Nawas. Ya, benar. Saya suka sekali dengan kuda, jawab sang raja. Lalu, keajaiban apa yang akan kau tunjukkan terhadap kuda saya? Tanya sang raja. Begini Paduka, saya akan mengajari kuda Paduka supaya bisa bernyanyi, jawab Abu Nawas. Kamu bisa mengajari kudaku bernyanyi? Apa saya tidak salah dengar? Tanya sang raja penasaran. Benar Paduka, tapi saya butuh waktu, tidak bisa dalam semalam saja, jelas Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sang raja pun sepakat. Baiklah, aku akan menunda hukumanmu selama 1 tahun. Ajari kudaku bernyanyi. Jika berhasil, kalian kubebaskan. Tapi jika gagal, kalian langsung akan dihukum mati, ancam sang raja. Terima kasih banyak Paduka yang mulia, sahut Abu Nawas kegirangan. Abu Nawas dan sahabatnya lalu diperbolehkan meninggalkan istana. Setelah keluar dari istana, sahabatnya ini berkata kepada Abu Nawas, "Sungguh mengagumkan, aku tidak pernah tahu kalau ada orang yang bisa mengajari kuda menyanyi." Abu Nawas pun menjawab, "Kamu benar, tentu tidak ada yang bisa." Mendengar itu, seketika sahabatnya langsung tercengang. "Kalau begitu, kenapa kamu bilang ke raja kalau kamu bisa mengajari kuda menyanyi?" Tanya sahabatnya penuh rasa khawatir. "Yang penting kita dapat tambahan waktu untuk hidup. Apa kamu tidak memperhatikan sang raja? Umurnya sudah sangat tua, tapi dia sangat suka sekali berperang. Hampir sebulan sekali dia ikut berperang. Bisa jadi dalam kurun waktu setahun dia mati dalam peperangannya. Atau bisa juga mati karena umurnya sudah tua. Bisa juga dalam kurun waktu setahun kita yang mati. Siapa yang tahu?" Jawab Abu Nawas enteng. Sahabatnya itu hanya bisa melongo mendengar penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas dan lelaki super pelit. Alkisah, ada seorang laki-laki yang sangat pelit. Ia selalu memikirkan cara terbaik agar tidak terlihat memiliki banyak harta, sehingga orang-orang di sekitarnya tak akan meminta apapun darinya meskipun sedikit. Hingga pada suatu hari ia berkeliling ke desa-desa tetangga. Di pemberhentian terakhir, dia menemukan desa yang semua penduduknya suka menolong dan dermawan. Lalu laki-laki pelit ini berpura-pura menjadi orang yang sangat miskin. Tujuannya agar para penduduk desa iba kepadanya. Tanpa menaruh curiga, warga pun memberikan santunan banyak sekali, mulai dari makanan, uang, hingga baju. Kesempatan ini lalu ia manfaatkan untuk menimbun harta dan kekayaan. "Kalau begini caranya, aku bisa kaya tanpa harus bekerja," pikir si laki-laki pelit itu kegirangan. Akhirnya laki-laki pelit ini memutuskan menjadi pengemis. Setiap hari yang ia lakukan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Dikarenakan baju yang dia pakai compang-camping, tentu membuat para warga simpati dan kasihan. Hasil yang ia dapatkan dari mengemis cukup fantastis. Tapi akibat seringnya berbohong untuk mendapatkan bantuan, akhirnya kedok si laki-laki pelit itu ketahuan oleh salah satu penduduk desa. Kala itu ada seorang warga yang tidak sengaja melewati rumah laki-laki pelit ini. Dia terlihat memakai baju yang indah, masuk ke dalam rumah sambil membawa harta hasil dari mengemis. Tak lama kemudian, si laki-laki kembali keluar berganti mengenakan pakaian compang-camping. Ia lalu melakukan aksi mengemis ke setiap rumah warga. Ia tidak menyadari bahwa aksinya kali ini sedang dipantau salah satu warga desa. Kabar tentang kebohongan si laki-laki pelit itu akhirnya beredar di masyarakat.
Para penduduk desa kini tidak lagi memperdulikannya apabila si laki-laki tersebut datang mengemis. Para warga terus saja melanjutkan aktivitasnya dan tak peduli tangisan palsu si laki-laki pengemis itu. Terlebih lagi saat mereka mengetahui apa yang dilakukan laki-laki itu dengan pemberian susu dan madu dari warga, karena ternyata diam-diam ia menimbunnya dan tak mau sedikit pun berbagi dengan tetangga sebelahnya. Tidak hanya menimbun susu dan madu, pria tersebut juga menimbun uang dan harta hasil mengemisnya di dalam tanah di bawah rumahnya. Tujuannya supaya tidak ada seorang pun yang tahu. Sementara itu, di sebuah istana megah, Baginda Raja terlihat sedang mengobrol asik dengan Abu Nawas. "Aku dengar kabar, katanya di seberang sana ada desa yang hampir semua penduduknya dermawan. Apa betul Abu Nawas?" tanya Baginda Raja di sela-sela obrolannya. "Hamba sendiri belum tahu pasti Paduka, karena belum pernah ke sana. Tapi yang hamba dengar memang demikian adanya," sahut Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi penasaran dan terbesit keinginannya untuk meninjau desa tersebut. "Apa perlu hamba temani Paduka?" tanya Abu Nawas. "Tidak usah, aku ingin melakukannya sendiri tanpa didampingi siapapun," balas Baginda Raja. Keesokan harinya, Baginda Raja segera mulai perjalanannya. Ia berangkat dengan pakaian biasa dan tanpa seorang pun yang mendampingi. Tujuannya agar tidak diketahui identitasnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Baginda Raja belum juga menemukan desa tersebut. Naasnya, Baginda Raja lupa membawa bekal makanan dan minuman, sehingga merasa letih dan lemas. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya pun gemetaran karena tidak kuasa menahan haus dan lapar. Untunglah, dari kejauhan Baginda Raja bisa melihat beberapa rumah penduduk. Dengan segera ia mempercepat laju kudanya. Tidak lama sampailah Baginda Raja di depan rumah laki-laki pelit itu. Sayangnya, baru hendak turun dari kudanya, laki-laki pelit itu justru membentaknya. "Hei, jangan turun di sini. Aku tidak punya apa-apa, walaupun hanya segelas air putih," tegasnya. Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. Katanya desa ini warganya dermawan semua, tapi kenyataannya tidak demikian, pikir Baginda Raja dalam hati. Terpaksa ia melanjutkan perjalanan dengan sempoyongan. Dikarenakan tidak kuasa menahan letih serta lapar, Baginda Raja pun terjatuh dan pingsan di tengah jalan. Saat ia tersadar, ternyata sudah terbaring di salah satu rumah warga. Baginda Raja sedang dikerumuni orang-orang yang khawatir dengan kondisinya. Setelah Baginda Raja siuman, para warga lalu memberinya makan dan minum. "Kau dari mana? Kenapa sampai pingsan?" tanya salah satu warga. Tapi Baginda Raja sengaja menutupi jati dirinya. Ia berpura-pura mengaku dari desa seberang yang sedang melakukan perjalanan jauh. "Kalau kelelahan dan lapar, berhentilah dahulu, mampir dan istirahatlah di salah satu rumah kami. Pasti akan kami persilahkan dan diberi makan," kata para warga. "Aku tadi sudah sempat berhenti di salah satu rumah warga, tapi malah dibentak dan diusir," balas Baginda Raja. Mendengar itu, para warga pun terkejut, karena belum pernah seorang warga pun mengusir orang asing saat diminta bantuan, apalagi dengan kondisi yang sangat kelelahan dan kelaparan. Setelah ditelusuri, ternyata orang yang mengusirnya adalah warga pendatang. Dia adalah pria kikir yang suka mengemis. Para warga pun meminta maaf dan memberitahu siapa orang yang mengusirnya itu. Ketika kondisinya sudah pulih benar, Baginda Raja akhirnya meminta izin untuk pamit. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada para penduduk yang telah membantunya dengan sangat tulus. Saat Baginda Raja memacu kudanya, ia terus memikirkan kebaikan hati para warga desa tersebut. Selang beberapa hari, desa tadi dihebohkan dengan datangnya rombongan pasukan berkuda dari kerajaan. Seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, para penduduk desa itu pun berhamburan keluar dari rumahnya.
Tamu mereka ini membawakan sejumlah kuda yang mengangkut banyak makanan dan emas, lalu dibagikan kepada tiap-tiap penduduk desa. Saking terkejutnya, mereka hanya bengong saat menerima hadiah. Mereka pun masih bertanya-tanya, siapa orangnya yang telah memberikan hadiah begitu banyak. Setelah semua penduduk mendapatkan bagiannya, Baginda Raja yang berada di posisi paling belakang akhirnya muncul dan memperkenalkan diri. Ia segera turun dari kuda dan menyalami satu persatu penduduk desa. Seketika itu juga penduduk desa baru mengetahui dia adalah sang penunggang kuda yang tersesat dan kelelahan, yang ternyata rajanya sendiri. Dengan perasaan bahagia dan terharu, Baginda Raja kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh penduduk desa. Tidak berhenti sampai di situ, Baginda Raja juga mengundang mereka ke istana untuk menghadiri jamuan khusus. Keesokan harinya, para warga desa tersebut datang ke istana memenuhi undangan Baginda Raja. Saat perjamuan berlangsung, Baginda Raja memanjatkan syukur tidak terkira karena masih ada banyak orang dermawan di wilayah yang dipimpin. Mendengar kebahagiaan Baginda Raja, warga desa yang baik hati itu pun turut bahagia. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah acara, Baginda Raja dikejutkan suara tangisan seseorang yang merengek minta masuk ke istana. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja meminta pengawalnya untuk mempersilahkan orang tersebut masuk dan menyampaikan keluhannya. Ternyata yang menghadap Baginda Raja adalah laki-laki pelit yang menolak membantunya beberapa waktu lalu. Di hadapan Baginda Raja, ia menangis terseduh-seduh. "Kenapa Paduka tidak menuju rumah hamba saja? Kenapa Paduka tidak menjadi tamu hamba saja? Andai saja Paduka menjadi tamu hamba, maka hamba juga akan turut diundang dan ikut memperoleh bongkahan emas." Si laki-laki kikir ini masih belum juga menyadari bahwa orang yang dibentak dan diusirnya tempo hari adalah Baginda Raja sendiri. Mendengar perkataan si laki-laki pelit, semua orang pun tertawa serta memintanya segera pulang. Sementara Baginda Raja dan Abu Nawas hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan terheran-heran. Bagaimana bisa seorang yang pelit hidup di tengah-tengah orang-orang yang dermawan? Dalam dunia sufi dikenal tokoh Abu Nawas atau disebut juga Abu Nuwas. Tokoh yang satu ini dikenal dengan kecerdasan dan kecerdikannya dalam memecahkan segala masalah. Tak jarang sejumlah orang sering terpedaya dengan pola pikir Abu Nawas. Salah satunya adalah Baginda Raja. Salah satu cerita yang masyhur adalah Baginda Raja menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Tidak dijelaskan alasan Baginda Raja mengapa menantang Abu Nawas untuk lomba tersebut. Bisa jadi Baginda Raja sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan disetujui di tempat alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang mulai pukul 12 siang hingga pukul 12 malam. Bukan hal yang sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi warga. Bagaimana tidak, selain tendanya besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsi tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil, tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun,
Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. "Tenang saja, waktu masih panjang," gumam Abu Nawas sembari melihat keramaian di tenda milik Baginda Raja. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan ini. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar jam 12 malam kurang 5 menit, Abu Nawas mulai beraksi. Tenda miliknya tiba-tiba terbakar. Api yang membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja warga yang hadir di tenda milik Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja berpindah ke lokasi kebakaran. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. "Nah, saya yang menang kan yang mulia? Lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya tepat pukul 12 malam. Ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja juga terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lagi-lagi Abu Nawas berhasil mengalahkan tantangan dari Baginda Raja. Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng sembari mengakui kecerdikan Abu Nawas.